Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, sabahul khair. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Sami sehat nggih, Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur, kesempatan untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita thalabul ilm, ya. Kita sama-sama belajar, khususnya adalah berkaitan dengan tauhid atau akidah. Kita absen terlebih dahulu. Ini tanggal 6 berarti ya, 6 Mei. Nah, sudah masuk Dzulqa'dah ya. Betul ya, Dzulqa'dah ini? Masya Allah. Ya, mungkin mengingatkan untuk diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu-ibu sekalian, ini bulan Dzulqa'dah itu juga termasuk dari bulan haram. Termasuk bulan haram. Ya. Apa itu bulan haram? Bulan haram itu artinya adalah bulan yang mulia, ya, yang mana orang yang beribadah di bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi juga perlu diwaspadai, ya. Kalau ada orang bermaksiat di bulan haram ini juga dosanya juga berlipat. Ini bulan yang mulia karena ada 4, ya. Ada 4 bulan haram di dalam Islam. Itu ada yang 3 itu berurutan. 3 bulan berurutan. Dimulai dari bulan ini ya, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah atau disebut nanti bulan haji ya, Dzulhijjah ya. Terus apa lagi? Monggo. Monggo, Ibu. Ya, satu lagi adalah bulan Muharram ya. Ini yang berurutan ya, 3 bulan berurutan yang termasuk itu adalah bulan haram ya. Satu lagi dia bulannya enggak berurutan tetapi misah gitu ya. Bulan apa? Rajab. Ya. Ya, Rajab. Ini 4 bulan haram di dalam Islam, artinya adalah bulan mulia yang kita didorong untuk beramal soleh lebih giat lagi dengan harapan kita mendapatkan pahala yang berlipat ya. Sekaligus juga kita ya menjauhi apa yang dilarang di dalam syariat. Jadi ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa ada yang berangkat haji tahun ini? Oh, sudah berangkat ya. Ya saudara, semoga yang belum ya, saya juga belum. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Pak Agus Santoso, izin apa nggih? Bu Ambar Hadiati hadirah. Bu Andi Endang hadirah.
Bu Astuti. Belum ya? Apa izin? Ya, belum hadir. Bu Bekti Rianti hadirah. Bu Devi izin ya? Ya. Bu Dwi Yuliarti hadirah, alhamdulillah. Bu Eri Yuliani Putri izin. Bu Erni Maijah hadirah. Bu Eti Puji hadirah. Bu Etika hadirah. Ya, ditambah ha ya, hadirah. Nah, hadir itu untuk laki-laki, kalau hadirah untuk perempuan. Ya, sedikit-dikit kita belajar bahasa Arab gitu ya. Bu Handayani hadirah. Pak Harsono hadir. Bu Heni Yuniarti hadirah. Bu Hikmastuti hadirah. Bu Lis Ismiati hadirah. Pak Muntorik hadir, alhamdulillah. Bu Musinem hadirah. Pak Muslih hadir. Pak Pujiarto hadir. Bu Purbaningsih hadirah. Bu Rasmini. Ada hadir Bu Rasmini? Belum hadir? Ye. Ini kemarin juga kayaknya udah hadir ya. Bu Retni, ini izin ya. Ya, infonya operasi ya. Ya, kita doakan semoga operasinya lancar, sehat, diberi kesehatan dan bisa belajar lagi gabung dengan kita. Bu Rohani hadir. Bu Rosidah sakit ya. Sakit apa ini Bu Rosidah? Sejak kemarin ya. Syafa'allah syifaan ajilan. Kita doakan semoga disegerakan semuanya. Bu Salbiyah hadir. Bu Siti Khotijah hadir. Bu Siti Nuryati hadir. Bu Siti Rahayu hadir. Bu Siti Syarifah hadir. Bu Siti Sugianti hadir. Bu Siti Surya hadir. Pak Sugi Hartoyo hadir. Hadir. Saya kaget saja. Nggih, Pak Suharjo belum ya? Bu Sukarni hadirah. Bu Sumarsih hadirah. Bu Sumartini hadirah. Pak Suparman hadir. Pak Supriyo hadir. Bu Surati hadirah. Pak Wargono hadir. Bu Wasmiati hadirah. Bu Wigati Ningsih hadirah. Bu Yeti hadirah. Bu Ning hadirah. Ya, 37 ya. Alhamdulillah. Ya. Bapak, Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan lagi ya. Terakhir kita sampai pada poin yang keberapa?
12 ya. Poin yang 12 kita masih pada bab yang pertama ya, berkaitan dengan kedudukan dan keutamaan dari hakikat dan kedudukan dari tauhid ya. Di poin 12 ini masih berkaitan dengan wasiat Rasulullah SAW ya. Di akhir hayat beliau, yang dimaksud dengan wasiat Rasul atau Nabi kita ini adalah apa yang terkandung ya, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ya. Nanti di situ berisi tentang wasiat. Ya, wasiat di sini maksudnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dari ayat 151 sampai 153 ya. Yang mana yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang pertama kali disebutkan di dalam wasiat itu, di dalam perintah ya, di dalam surat Al-An'am adalah larangan untuk berbuat syirik ya. Larangan berbuat syirik berarti alias adalah dia orang itu kemudian bertauhid ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa kemudian berbuat syirik. Ini di poin yang ke-12 ya. Kemudian kita akan lanjutkan ini pada poin yang ke-13 ya. Di poin yang 13 ini ya, penulis menyebutkan mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan ya. Mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan ya. Apa hak Allah ya, yang wajib, yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba adalah apa? Wadzalika bi an na'budahu, yaitu dengan seorang hamba itu kemudian beribadah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini yang dimaksud dengan hak Allah atas hambanya ya. Jadi Allah itu punya hak atas hambanya ya. Yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah tadi beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Poin ini diambil dari mana? Ini dari hadis yang sudah kita baca ya di dalam dalil atau hujjah yang dibawakan oleh penulis ya. Ini beliau sebutkan di halaman yang keempat ya. Di situ kan ada hadis ya. Di situ ada percakapan antara Nabi dengan sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal. Ya. Jadi ketika momen Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Nabi, ya, seorang sahabat ya, dekat dengan Nabi dibonceng oleh Nabi. Ya. Dan kita sebutkan ini juga termasuk dari apa? Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita itu akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia itu? Di antaranya adalah sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Ya. Seorang pemimpin, ya, istilahnya sekarang kita ya presiden gitu ya, mau boncengin siapa? Sahabatnya, temannya, ya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi, ya. Nabi itu adalah seorang manusia paling mulia, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, derajatnya paling tinggi, tapi apa? Tidak kemudian meremehkan atau merendahkan orang lain. Ya. Ini mungkin sifat yang mungkin ya jarang kita dapati ya. Pemimpin yang kalau sudah punya jabatan gitu, yang bisa jadi yang tadinya dekat malahan jadi kemudian jauh ya. Lewat ketemu malahan pura-pura tidak kenal ya. Tapi tadi contoh yang
dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah sifat tawadu, ya, rendah hati, ya. Karena nanti tawadu itu lawannya apa, Bapak-bapak Ibu? Sombong, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Masih cukup nggih? Tawadu, ya, sifat tawadu, rendah hati ini nanti lawannya adalah al-kibr atau sombong. Dan yang membuat orang sombong itu macam-macam, ya. Ya bisa karena harta gitu ya. Ya, atau karena ilmu juga bisa. Merasa nyong wis dadi ustad gitu. Kemudian tadi merendahkan orang lain, ya, menganggap yang lainnya bodoh, rendah dan seterusnya, ini juga bentuk dari kesombongan. Dan itu bisa menjadikan ilmunya tidak berkah. Ilmunya tidak berkah, kemudian malahan tadi ya sombong itu adalah dosa yang menyebabkan orang di dalam neraka, ya. Tidak akan masuk surga, ya. Orang yang ada di dalam hatinya itu mithqala dzarratin minal kibr, ya. Sekecil dari apa? Bentuk kesombongan ini bahaya, ya. Merasa saya dirinya ganteng gitu ya, atau kemudian cantik sampai kemudian merendahkan yang lain, ya. Ini apa namanya? Berlawanan dengan akhlak Nabi, ya. Jadi Nabi ketika bersama sahabat Mu'adz tadi, ya, mau memboncengkan, ya. Maka di saat Nabi kemudian memboncengkan itu, Nabi memberikan wejangan atau pelajaran kepada sahabat Nabi itu, ya. Di dalam hadisnya kan disebutkan apa? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Apa hak Allah atas hambanya yang wajib ditunaikan? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak seorang hamba atas Allah? Apa yang Allah akan berikan kepada seorang hamba manakala hamba itu sudah menunaikan hak Allah, ya. Maka kemudian disebutkan di sini apa? Hak Allah itu adalah atas hambanya an ya'buduhu, ya. Kewajiban seorang hamba atau hak Allah atas hambanya adalah an ya'buduhu, supaya hamba itu beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya, ya. Dengan apapun itu, ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah itu bentuk kesyirikan, ya. Karena hak untuk diibadahi, hak untuk disembah itu mutlak hanya milik siapa? Allah saja. Selain Allah tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi, ya. Kenapa kok seperti itu, ya? Karena ya Allah yang memberikan rizki, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, ya. Jadi yang memberi kita rizki, yang memberi kita kesempatan hidup, bernafas, ya, bisa melihat indahnya apa? Dunia, matahari terbit, ya, tenggelam, ya, merasakan udara yang segar, ya. Itu siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka Allah lah yang berhak untuk disembah, diibadahi. Maka ketika ada orang beribadah menyembah kepada selain Allah, Allah murka. Allah tidak ridho, ya. Karena selain Allah tidak apa? Tidak menciptakan, tidak menyembah, kok malahan disembah. Makanya kita sebutkan kemarin bagaimana bukan kemarin di tempat lain disebutkan, nanti di bab selanjutnya disebutkan. Itu bagaimana dosa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, di dalam Al-Qur'an, ya. Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya apa? Dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Disebutkan kenapa kok sampai Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya tidak mengampuni adalah orang ketika hidup dia berbuat syirik, sampai mati dia belum bertobat kepada Allah, maka tidak akan diampuni. Beda dengan dosa yang lain selain syirik, di bawah syirik. Itu masih ada kemungkinan orang itu kemudian mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Walaupun dia mungkin belum sempat bertobat. Ya. Tapi beda dengan syirik. Ya. Disebutkan kenapa kok sampai enggak diampuni oleh Allah? Karena di situ ada apa? Orang itu kemudian melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya beribadah hanya kepada Allah, tetapi kemudian ditujukan kepada selain Allah. Ini kan kezaliman. Ini bentuk dari kezaliman, karena kita sering menyebutkan ya kezaliman, ya kezaliman. Makanya disebutnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Syirik itu kezaliman yang paling besar, kezaliman, ya. Karena makna zalim itu kan apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya. Kezaliman itu maknanya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kok syirik disebut zalim? Iya, betul. Bahkan itu kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena ketika seorang beribadah kepada selain Allah, berarti dia sudah apa? Menjadikan Waalaikumsalam. Selain Allah tandingan bagi Allah. Wong tidak berhak disembah, diibadahi, kok malahan disembah. Ini kan kezaliman. Kezaliman atau bukan? Kezaliman. Gak berhak disembah, gak berhak diibadahi, kok malahan disembah. Ini kan bentuk kezaliman. Ya. Maka disebutkan inna syirka la zulmun azim. Ya. Maka disebutkan oleh Nabi ketika memberitahukan hak ya Allah atas hambanya adalah haqqullah 'alal ibad an ya'buduh. Ya. Hak Allah atas hambanya itu adalah an ya'buduhu, supaya hamba itu beribadah kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'an. Tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan ya ini kan bentuk dari rasa syukur juga seorang hamba ketika sudah diberi nikmat, ya. Tadi nikmat yang begitu banyak, ya. Orang bisa kemudian hidup, ya. Bisa bernafas, bisa makan, minum. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman. Alhamdulillah kita hidup di negara yang aman, ya. Bukan ada perang gitu, ya. Beda dengan saudara-saudara kita di mana? Di Gaza, di Palestina, kita setiap hari mendengar berita. La haula wala. Di embargo, ya, nggak ada makanan, air juga nggak ada air, rumah sakit dibom, dihancurkan, ya. Ini bagaimana ujian yang Allah berikan kepada orang-orang Gaza, dan memang mereka adalah orang-orang yang kuat gitu, ya. Mereka hidup di dalam apa? Ketakutan, ya. Ya, merasa apa, walaupun mungkin di dalam rumah ya tidak tahu apa? Bom datang dan seterusnya, ya. Ini kan hidup di dalam apa? Ketakutan, ya. Makanya rasa aman ini nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman, ya. Yang kadang-kadang kita karena sudah biasa aman gitu, nggih. Jadi kita lupa kalau aman itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebetulnya ada doa yang Nabi ajarkan ketika di awal bulan. Ketika melihat munculnya bulan baru, ya, awal bulan itu kemudian ada doanya sebetulnya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, dengan datangnya bulan baru ini
turunkanlah rasa aman gitu ya. Ahillu alaina bil amni wal iman. Dengan nikmat iman dan rasa aman. Ya. Ini doa dari Rasulullah karena memang nikmat aman itu ya begitu besar. Ya. Dan juga di dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana orang itu kalau di setiap hari itu dia bangun dalam keadaan sehat, aman gitu ya, keluarganya juga sehat, aman, dia dapati hari itu ada makanan yang dia makan, itu kata Nabi SAW seakan-akan dunia seisinya itu sudah dia dapatkan gitu ya. Man asbaha minkum ya, aminan fi sirbihi, orang yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman gitu ya, keluarganya juga aman ya, tubuhnya sehat, mu'afan fi jasadih ya, walahu qut yaumihi, dan dia mendapati hari itu ada yang dia makan ya. Ya alhamdulillah hari ini sudah sami sarapan belum? Ada yang puasa ya. Alhamdulillah kita ya orang ketang sehari. Ya mungkin ada yang 3 kali, ada yang mungkin kurang dari itu, tapi ada sesuatu yang dia makan gitu ya. Apa kata Nabi SAW? Faka'annama huizat lahu dunya wa ma fiha. Itu seakan-akan dunia dan seisinya itu sudah terkumpul pada diri hamba tersebut. Alias kita dituntut untuk bersyukur sebetulnya. Jadi tidak perlu berpikir yang terlalu jauh gitu ya. Nanti ya kalau kita sekarang kan biasanya sudah sampai sepekan ke depan kita sudah tahu mau makan apa, kita sudah siapkan kan gitu. Ya. Tetapi pada hari itu pun ketika kita sudah ada sesuatu yang kita makan itu sudah menjadi apa, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kadang-kadang kita tuh lupa. Nikmat tadi sehat, sempat ya, kemudian aman, bisa makan, ini nikmat begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seakan-akan seluruh dunia itu sudah terkumpul, kebaikan itu sudah ada pada orang tersebut. Dan kewajiban kita ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah adalah bersyukur, ya, di antaranya adalah dengan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Nah, makanya juga ketika kita membaca surat umpamanya surat yang di dalamnya mengkisahkan tentang kaum Quraisy, surat apa Bapak Ibu? Quraisy ya. Surat Quraisy ya. Itu kan suratnya pendek ya. Li'ilafi Quraisy ya. Ini bagaimana di dalam surat itu Allah memerintahkan orang-orang Quraisy ketika mendapatkan nikmat dari Allah ya diperintahkan untuk kemudian bersyukur, untuk beribadah kan gitu. Maka disebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang Quraisy ya, ila fihim rihlatasyita ya. Punya kebiasaan berdagang di waktu musim panas dan juga musim dingin ya. Makanya di Mekah itu ya dari dulu walaupun tempatnya itu gersang, batu-batu ya, kalau yang pernah umroh sana lihatnya kan gunungnya batu-batu isinya ya. Jalan itu kadang-kadang sampai gunung batu itu dibor ya, terowongan gitu ya. Ya memang gersang di sana, panas ya, batu. Tapi kita dapati di sana apa? Buah-buahan melimpah. Padahal kadang-kadang yang di sana ada, di sini malah enggak. Macam-macam di sana ya. Buah-buahan gitu ya, anggur lah. Itu karena dari dulu memang selain sekarang sudah maju ya, kalau di Saudi sekarang sudah maju, orang menanam itu bagus gitu di sana ya, modern gitu ya. Tapi zaman dulu pun juga sama, melimpah. Karena sudah dari dahulu orang-orang Quraisy itu biasa melakukan perjalanan dagang. Kalau tidak ke Syam di musim panas, atau musim dingin nanti ke wilayah selatan itu ke Yaman
Maka dari situ ada rempah-rempah, ada kain dari Yaman dan seterusnya. Walaupun gersang tapi tersedia di sana gitu ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy. Namun kita perhatikan di dalam surat itu disebutkan nanti di akhir-akhirnya apa? Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu. Nah, kata perintah apa? Allah falyabudu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian mendapatkan nikmat dari Allah, ya, bisa melakukan perjalanan dagang aman, karena memang kalau zaman dahulu kan perjalanan dagang itu kan masih apa? Masih belum aman gitu ya. Banyak begal. Begal, rampok di tengah padang pasir. Tapi dari dulu itu orang-orang Quraisy ketika melakukan perjalanan dagang itu orang-orang itu segan gitu ya. Ketika tahu ini dari mana? Dari Mekah. Oh, Mekah. Orang-orang yang menjaga Ka'bah. Oh, berarti ini orang-orang spesial gitu ya. Jangan diganggu. Dari dulu orang sudah tahu kalau dari Mekah ini orang-orang yang istilahnya diberi kuasa untuk menjaga Ka'bah, ya. Maka nggak ada yang ganggu dari dulu. Maka aman gitu ya. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat ini turun kepada orang-orang Quraisy, tetapi juga maknanya, ibrohnya, pelajarannya juga adalah untuk kita semuanya. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, aman, makanan melimpah, okay, bahkan mungkin malahan kadang-kadang berlebih gitu ya, maka apa kata Allah perintahnya? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah. Sembahlah Rabb, Tuhan yang menguasai al-bait. Bait itu rumah ya, artinya adalah Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum minju, yang memberi nikmat, memberi makan ya ketika kalian lapar, wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman ketika takut. Jadi rasa aman, rasa tentram, kecukupan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita ya, hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah apa? Beribadah. Maka disebut lawannya apa namanya? Beriman itu kan berarti apa? Kufur. Alias apa? Yang harusnya dia bersyukur ya, beribadah kepada Allah, tapi malahan tidak mau beriman ya, tidak mensyukuri nikmat Allah. Lawan dari syukur itu adalah kufur nikmat. Ya. Tidak bersyukur, kufur nikmat ya. Ini apa namanya? Hak Allah atas hambanya yang wajib ditunaikan. Ini berarti poin yang keberapa? Ke-13 ya. Mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan, maksudnya hak Allah ini adalah hak untuk diibadahi dan disembah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gambarannya jelas ya Bapak Ibu, bagaimana perintah untuk beribadah kepada Allah ini adalah hak Allah atas hambanya yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Bagaimana ketika orang kemudian tidak menunaikan hak Allah, dia berbuat syirik ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka. Bahkan disebutkan tadi, innasyirka la zulmun azim. Makanya dosa syirik ini bukan dosa yang ringan gitu ya. Ya, paling beratnya dari dosa-dosa besar itu adalah kesyirikan. Ya, ini kan menunjukkan bagaimana tentang hakikat dari tauhid itu ya. Kedudukan dari tauhid yang itu menjadi prioritas utama gitu ya. Dan juga kemarin kita juga sempat sebutkan ya, dakwahnya para nabi semuanya itu adalah apa? Mengajak kepada tauhid. Mengajak seluruh umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Nah, ini poin yang ke-13. Kemudian yang poin ke-14 ini adalah apa namanya?
Setelah seorang hamba menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah dan tidak berbuat syirik, maka nanti Allah akan memberikan apa? Balasan. Hamba itu akan mendapatkannya haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan poin ke-14, mengetahui hak para hamba Allah, ya. Mengetahui hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhi oleh Allah, ya. Jadi Allah menjanjikan, ya. Menjanjikan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu akan apa? Diberi apa? Haknya, ya. Di sini disebutkan adalah wadzalika bi alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'. Ganjarannya hak yang Allah akan tunaikan kepada hambanya yang tidak berbuat syirik, ya, alias hanya beribadah kepada Allah, alla yu'adziba, hamba itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji siapa? Janji Allah, dan itu hak hamba ketika menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu Allah akan membalasi menunaikan hak hambanya? Ya dari keterangan hadis, ya. Ya masih di hadis yang tadi kita baca, ya. Ketika di sini kan kemudian Nabi juga bertanya kepada Muadz, ya. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah, kan gitu, ya. Maka Nabi menyebutkan wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah. Jadi ketika hamba itu menunaikan hak Allah, maka Allah akan menunaikan hak hambanya. Apa hak hamba ketika mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik? Ini perlu digarisbawahi, ya. Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Siapa yang mengkabarkan ini? Rasul SAW. Kita yakin nggak kalau itu yang mengabarkan Nabi? Harus yakin. Harus yakin, karena bentuk dari keimanan kepada Nabi itu adalah kita juga meyakini, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Selama hadis itu adalah dinilai sahih oleh para ulama, dan ini hadis yang sahih. Ini kan di bawahnya ada keterangan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Jadi kalau hadis-hadis yang terdapat di dalam Bukhari, Sahih Bukhari, makanya juga disebutnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi memang Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ketika menyusun kitab hadis itu memilih-milih gitu, nggih. Dipilih mana hadis-hadis yang sahih, ya, baru ditulis. Karena kalau kita membaca keterangan dari para ulama, sebetulnya Imam Bukhari itu kalau di dalam Sahih Bukhari itu ada sekitar ribuan lah, ya. Kalau tidak salah mungkin sekitar 5 ribuan hadis, ya. Jadi kalau salah saya dikoreksi, ya. Ada 5 ribuan hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. Itu sebetulnya Imam Bukhari itu hafal berapa hadis sih, gitu. Maka disebutkan keterangannya sebetulnya Imam Bukhari itu hafal berapa hadis, Bu, Pak? Yang ditulis itu sekitar di dalam Sahih Bukhari itu 5 ribuan. Bisa jadi lebih, ya. Tapi kan ini kan sesuatu hadis yang dipilih kesahihannya, gitu, ya. Sahih itu artinya adalah benar, alias bisa dijadikan sebagai rujukan, bisa dijadikan sebagai dalil di dalam beramal, gitu, ya. Dikatakan oleh para ulama sebetulnya Imam Bukhari itu hafal sekitar 600.000 hadis. 600.000 hadis. Banyak apa sedikit? Banyak sekali. Kita hafal berapa hadis?
Ya. Ini kan ada hak Allah dan hak hamba ya. Nggih. Itu ada ridho ayah kalau Heeh. murka ayah murka Allah padamu. Yang bagaimana? Ya, itu kalau dia salah ada disebutkan di dalam hadis ya, berkaitan dengan bagaimana orang tua itu juga memiliki ya kedudukan yang tinggi di dalam syariat kita ya. Memang seperti pernah kita sebutkan ya, bagaimana perintah birrul walidain, orang itu berbakti kepada orang tua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini berarti itu menunjukkan apa? Urutan ranking 2 ini ya. Jadi kan menunjukkan pentingnya gitu ya. Dan makanya tadi disebutkan bagaimana ridho Allah itu juga terdapat pada ridho orang tua, alias ya bagaimana seorang anak itu ya di dalam dia berbuat atau melakukan suatu perbuatannya baiknya adalah minta izin, termasuk adab gitu ya. Adab kepada orang tua itu adalah ya minta doa kepada orang tua. Nanti kita ketika berbicara doa orang tua itu adalah doa yang tidak tertolak, apalagi seorang ibu kan gitu ya. Maka ini ya kesempatan yang baik gitu ketika seseorang anak masih punya orang tua ya. Selain mendoakan dan juga tadi banyak bisa meminta sebagai senjata gitu ya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu ya punya pekerjaan atau punya cita-cita atau punya keinginan gitu ya. Maka ya mintalah ridho dari orang tua, karena tadi doa orang tua itu ya berpengaruh. Iya. Makanya orang tua pun harus jangan walaupun ketika marah semarah apapun jangan doakan kejelekan bagi seorang anak. Bisa jadi itu nanti kejadian gitu ya. Makanya betul-betul ya semarah apapun doakan kebaikan. Jangan anak soleh. Hasilnya apa? Jangan sampai terucap di dalam ucapan orang tua sesuatu yang buruk atas anak. Ya karena tadi memang orang tua punya kedudukan yang mulia di dalam syariat kita, dan tadi diantaranya adalah memang bentuk keridhaan Allah itu ya ada di dalam artian adalah bagaimana kita betul-betul menghormati sosok orang tua kita. Ya baik ketika masih hidup maupun juga sudah meninggal. Ya, itu juga ya kita mendoakan, terus menyambung silaturahmi dengan kerabat dari ibu atau bapak gitu ya. Karena ada di dalam hadis juga disebutkan ketika ibu kita meninggal ya berarti kita menyambung dengan bibi kita, adik-adik dari ibu kita atau kakaknya kan gitu. Terus itu termasuk birrul walidain. Bentuk berbaktinya seorang hamba kepada orang tua kita adalah menyambung keluarga gitu ya, dari bapak atau dari ibu. Termasuk juga berbuat baik kepada teman-teman dari bapak ibu kan gitu. Dulu ketika masih hidup bapak punya teman, relasi, ya disambung. Itu juga kata para ulama bentuk dari birrul walidain, seorang anak kepada orang tua. Termasuk juga kalau punya kita kesempatan rizki gitu ya, bersodakoh atas nama orang tua. Ini sekali lagi itu adalah bentuk bagaimana di dalam syariat kita orang tua itu punya posisi yang mulia ya. Makanya kalau kebalikannya ya, anak itu durhaka ya, menyakiti orang tua, maka itu dosanya bukan dosa kecil ya. Ya. Di sini disebutkan poin yang ke-14 adalah tadi hak
hak hamba ya atas Allah yang pasti akan dipenuhi Allah. Jadi Allah menjanjikan gitu ya. Allah sendiri yang kemudian akan membalasi orang-orang yang menunaikan hak Allah. Apa balasannya ketika seorang hamba menunaikan hak Allah? Itu adalah alla yu'adzib ya. Orang itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah pasti akan hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhinya ya. Apabila mereka melaksanakan haknya ya terhadap mereka. Maksudnya adalah ketika hamba itu menunaikan hak Allah, pasti Allah akan membalasi hambanya itu dengan apa? Tidak akan disiksa ya. Wadzalika bi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Amma man asyrak fa innahu haqiqun ay yu'adzab. Maka ketika seorang hamba tidak menunaikan hak Allah alias dia berbuat syirik ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah pasti hamba itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini hakikat atau kedudukan dari tauhid dan bahayanya dari kesyirikan. Bisa difahami nih Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan mungkin berkaitan dengan hak Allah, hak hamba ya? Masya Allah. Oke, monggo Bu. Oke. Ya. Ada. Oke. Ya. Hindu. Ya. Padahal Islam sudah ada. Nah, itu termasuk syirik atau bukan karena memang barangkali informasi kita tahu ya. Masya Allah. Ya. Yang di Indonesia gitu ya Bu ya, sebelum sudah datang Islam, sudah ada penyebar Islam, tetapi masih ada mengikuti agama nenek moyang gitu ya. Itu bagaimana gitu? Ya. Wallahu taala alam bisawab. Tentunya ketika orang sudah mendengar gitu ya, mendengar dengan dengan adanya syariat Islam, agama Islam ya, maka itu sudah menjadi kewajibannya untuk apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan nanti disebutkan tidaklah Allah ya. Kan di awal-awal juga disebutkan ya, tidaklah ada suatu kaum kecuali Allah sudah mengutus kepadanya apa? Nabi atau rasul. Ya. Bahkan nanti pernah kita sebutkan ya, jumlah nabi itu tidak hanya 25 ya. Berapa? 124.000 ya nabi. Dan dari 124 nabi itu ada sekitar 315 rasul. Ini kan jumlah yang banyak. Dan memang tidak disebutkan semuanya di dalam Al-Qur'an ya, atau di dalam hadis juga tidak semuanya ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ya disebutkan ada yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu ada 25. Namun ternyata dari keterangan Nabi, jumlah Nabi dan Rasul itu banyak. Ya. Ini menandakan apa? Allah sudah mengutus ya, supaya apa? Orang itu semuanya mengetahui akan adanya syariat Islam. Ya. Terlepas nanti bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia, nggih. Ada yang mengatakan dari apa? Dari pedagang-pedagang yang datang ya. Ya. Ini kan berarti ketika orang sudah tahu ada dakwah Islam ya, bagaimana orang itu ketika beribadah
itu hanya kepada Allah, kemudian dia juga tahu ada perintah sholat, maka kewajiban dia beriman. Beriman, tunduk, ya. Makanya Islam itu kan artinya apa? Berserah diri. Aslama yuslim. Jadi orang masuk Islam itu artinya dia menyerahkan dirinya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada asalnya ketika orang sudah mendengar itu maka wajib dia beriman. Sampai pun orang-orang yang dulunya mungkin Yahudi atau Nasoro, maka ketika mendengar dakwah Nabi, maka kewajiban dia apa? Apakah dia saya kan tetap beriman kepada Allah, maka saya tetap berada dalam keadaan Yahudi. Apakah akan diterima keyakinan mereka? Tidak. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang akan diterima gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Jadi kewajiban ketika orang sudah mendengar ada dakwah, ajakan untuk Islam gitu ya, menjalankan syariat, maka kewajiban dia untuk beriman dan menjalankan syariat. Ya. Dan tentunya ini kembali kepada hidayah ya. Hidayah itu mungkin pernah kita sampaikan ya, hidayah itu kan ada istilahnya ada dua Bapak Ibu. Ada hidayah disebutnya adalah hidayah itu artinya apa sih hidayah? Petunjuk ya. Hidayah itu ada yang disebut dengan hidayah irsyad. Ada hidayah irsyad. Yang kedua adalah hidayah taufik. Pernah dengar ini Bu? Pak? Ada hidayah itu ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad ini taufik hidayah. Kok jadi pemain bulu tangkis ya? Ya. Hidayah irsyad itu artinya ada irsyad, arsyada yursidu itu memberi, menyampaikan, mengajak kepada kebaikan. Jadi kita punya kewajiban untuk memberitahu gitu ya, mengajak orang kepada kebaikan ya. Kalau ada saudara kita atau teman kita atau bahkan ya suami atau istri kita mungkin melakukan hal yang mungkin belum sesuai dengan syariat, maka kita ajak kan kepada hal yang baik. Itu namanya hidayah irsyad. Namun kemudian orang itu menerima, maksudnya menerima itu kemudian meyakini dan menjalankan kebaikan itu yang diajak itu atas kuasa kita atau itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah. Itulah yang disebut dengan hidayah taufik. Jadi tugas kita sebagai manusia itu menyampaikan, memberitahukan hal-hal yang baik, mengajak ayo sholat ya. Kalau orang meninggalkan sholat yang wajib itu dosanya besar. Ini kita punya kewajiban untuk memberitahukan, memberikan hidayah dalam artian apa? Tadi mengajari, memberitahukan hal-hal yang baik, mengajak ya. Namun kemudian orang itu sadar gitu nggih. Sadar dalam artian menerima kemudian melaksanakan apa yang kita perintah itu bukan wewenang kita. Ya. Tapi siapa? Allah, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kok bisa seperti itu? Iya, bahkan Nabi saja, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana usaha beliau untuk mengajak pamannya siapa? Abu Thalib untuk beriman kepada Allah sampai ketika mau meninggal. Wa ya am, katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nanti akan saya jadikan hujjah gitu ya. Sehingga engkau selamat. Tetapi apa yang terjadi? Pamannya lebih mendengarkan siapa bisikan dari kerabatnya yang lain kan gitu. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadikan pamannya tetap dalam keyakinan kemusyrikan. Padahal yang ngajak siapa?
nabi. Sekelas nabi saja ketika mengajak pamannya, orang terdekatnya yang dia senangi, ya, yang dia cintai kan gitu. Tapi kembali lagi, orang itu menerima keimanan atau tidak itu haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kembali ke pertanyaan tadi ya. Ya ada dakwah, orang mendengar, tapi Allah belum berikan hidayah. Berupa apa hidayah? Taufik ini. Makanya Masya Allah, orang kemudian beriman kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah, bersemangat beribadah kepada Allah, itu nikmat yang sangat besar. Enggak semuanya orang mau ngaji, semua mau belajar agama. Tidak tentu semuanya. Padahal radio mungkin atau ajakan-ajakan untuk ngaji berbuat baik ya banyak. Tapi kemudian yang tergerak melakukan amal kebaikan tidak semua kemudian mendapatkan apa? Hidayah taufik dari Allah. Dan ini sesuatu yang paling bernilai gitu ya. Orang beriman, kemudian beramal soleh. Makanya kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi taufik dari Allah. Makanya terus di dalam sholat kan kita minta apa? Hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah ke jalan yang lurus. Di antaranya adalah apa? Ya kalau sudah tahu, sudah ngaji berarti supaya bisa beramal. Kalau sudah beramal berarti supaya diberi hidayah taufik oleh Allah, istiqomah di dalam beramal kan gitu. Yang belum beramal berarti minta apa? Ya dikuatkan, diberi kekuatan untuk bisa beramal. Jadi semua kita butuh yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi di awal ya ketika orang mendengarkan ada dakwah, kewajiban dia beriman. Tapi ketika dia belum beriman ya, padahal sudah sampai kepada mereka tadi ajakan tentang syariat, dia sudah tahu, maka ya itu yang menjadikan orang itu meninggal dalam keadaan musyrik. Ya tidak semua kemudian mendapatkan hidayah dari Allah berupa taufik tadi, dan ini kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu kan gitu. Yang sering disampaikan wabillahi taufik wal hidayah, bukan wabillahi hisab wal hidayah. Iya kan betul gitu kan? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Iya. Wabillahi taufik wal hidayah. Nah, ya itu menguatkan berarti. Bapak ini mau menguatkan ya, bahwasanya petunjuk hidayah taufik orang itu kemudian mengamalkan, menerima, meyakini itu adalah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya kewajiban ya, Bapak Ibu tadi menyampaikan. Kalau melihat ada sesuatu yang buruk, yang tidak benar ada pada kerabat kita, teman kita, ya kita menasihati. Tentunya dengan cara-cara yang baik, nggak kasar gitu ya. Ya namanya orang berbuat salah kan kadang-kadang nggak pingin dianggap salah kan gitu ya. Pinginnya benar. Tapi insya Allah dengan cara-cara yang baik, yang lembut ya, tutur kata yang baik, dan kita mencintai orang tersebut. Jadi bukan pinginnya itu memvonis gitu ya, ingin menjelek-jelekan, bukan, tetapi adalah bagaimana kita sesama muslim itu saling menyayangi, ya kita pingin saudara kita juga apa? Selamat kan gitu. Pingin juga dapat banyak pahala ya. Maka ya tadi kita punya kewajiban untuk berdakwah. Tidak mesti harus jadi ustadz dulu. Orang mengajak kepada kebaikan ya apa yang kita ketahui ya tentang sholat, tentang perkara-perkara yang pokok itu malahan yang penting kan gitu ya. Mungkin ada kerabatnya yang kalau ibu-ibu atau yang perempuan belum mungkin berhijab dan seterusnya ya diberitahu gitu ya keutamaan orang yang berhijab ya, menggunakan kerudung gitu ya, menutup aurat ya, itu bagian dari perintah agama dan seterusnya. Ini adalah tadi
Yang namanya adalah hidayah irsyad. Kita punya kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan. Adapun kemudian orang itu menerima atau tidak itu kembali kepada haknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bu? Yeah. Ya, sini sedikit tambahan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi tadi disebutkan adalah wama hakul ibad 'ala Allah, dan apa yang menjadi hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika seorang hamba itu menunaikan hak Allah, maka Allah pasti akan memenuhi hak hamba, yaitu tidak disiksa, ya. Tetapi perlu diketahui di sini adalah ketika Allah akan menunaikan hak hamba itu adalah karena apa? Sekali lagi itu kembali karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika membalas itu bukan karena dipaksa oleh hambanya, bukan. Gak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah kemudian akan membalasi ketika hambanya menunaikan hak Allah, itu atas apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan ma yajibu an yu'amilahum wal ibad lam yujibu syai'an. Jadi hamba itulah bukan memaksa Allah untuk memenuhi hak mereka. Balillah aujabahu ala nafsi. Tetapi Allah sendiri yang melazimkan. Ya, Allah yang menjanjikan akan membalasi gitu ya hak hamba. Ya. Fadlan minhu ala ibadihi, dan itu adalah bentuk dari keutamaan Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya. Jadi bukan karena terpaksa gitu ya Allah membalasi, tidak mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah, orang yang memunikan ibadah kepada Allah, tetapi Allah membalasi mereka, tidak mengadab mereka karena apa? Allah maha pemurah, penyayang kepada hambanya. Fa'aujaba subhanahu ala nafsi an yarhama man amila su'an bijahalah. Termasuk nanti juga di ayat yang lain ketika Allah juga akan mengampuni orang yang berbuat dosa karena apa? Karena ketidaktahuan. Ya, di sini di ayat yang lain disebutkan kata rabbukum ala nafsi rahmah. Allah telah melazimkan ya kepada dirinya apa? Ar-rahmah. Ar-rahmah itu kasih sayang. Jadi memang Allah itu adalah maha pengasih dan penyayang. Makanya di antara nama Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Allah itu nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang, dan itu menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Annahu man amila minkum su'an, dan orang yang di antara kalian berbuat keburukan, bijahalah, dengan jahil apa jahil bahasa ini? Bodoh alias tidak tahu gitu ya. Dan di dalam tafsirnya nanti kalau Bapak Ibu membaca, sebetulnya orang berbuat dosa semuanya, yang sengaja atau tidak sengaja, sebetulnya itu adalah karena kebodohan. Karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan atas apa? Akibat dari dosa tersebut. Mau yang sengaja atau tidak kan dia sebetulnya nggak ngerti akibatnya yang dia akan dapatkan dari perbuatan dosa itu, dia nggak tahu kan gitu ya. Karena ya belum terjadi, Allah belum menimpakan apa hukuman kan gitu. Jadi para ulama mengatakan ya mau yang sengaja atau tidak sengaja itu digolongkan apa? Bijahalah. Ketika orang kemudian berbuat dosa dengan tadi ketidaktahuannya, summa taba, ini perlu digarisbawahi. Kemudian ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mim ba'di, setelah dia berbuat dosa itu, wa aslaha, dan dia berbuat baik, fa innahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Ya. Ghafur itu maha
pengampun, ya. Bahkan di Ghafur ini kalau di dalam bahasa Arab artinya banyak memberi ampunan maaf. Walaupun orang itu kadang-kadang berbuat dosa, ngulangi lagi berbuat dosa, tapi ketika orang kemudian bertobat kepada Allah, maka dia akan dapati Allah itu akan mengampuni dosa hamba tersebut. Ya, jadi bukan berarti orang beriman muslim itu enggak berbuat dosa. Siapa yang enggak berbuat dosa? Semua kita berbuat dosa, tetapi dia harus yakin ketika dia kemudian berdoa meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain akan disebutkan bagaimana antara pengharapan dan rasa takut itu harus seimbang, ya. Karena nanti kalau perasaan takutnya itu lebih dominan, nah itu nanti bisa menjadikan orang itu putus asa. Wah, saya sudah banyak dosa, gak mungkin Allah kemudian mengampuni. Ini kadang-kadang orang seperti itu, ya. Dan setan yang membisikkan seperti itu. Wis kadung wis sisan lah, ya. Kadung basah sekalian. Allah nggak mungkin mengampuni karena saking banyaknya dosa. Padahal tidak seperti itu, ya. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, ketika dia kemudian kembali kepada Allah bertobat, maka dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun. Nanti banyak dalil-dalil yang menyebutkan bagaimana Allah itu Maha Pengampun. Gitu ya Bapak Ibu-ibu. Jadi poin paling tidak 2 poin ya hari ini ya. Hak Allah dan hak hamba. Hak Allah itu adalah diibadahi, tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka ketika hamba menunaikan hak Allah, Allah pasti akan menunaikan hak hambanya, yaitu apa? Tidak disiksa. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan kali ini ya bermanfaat, mendatangkan berkah untuk kita semuanya. Kita bisa yakini, bisa kita jadikan dorongan untuk kita beribadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita takut ketika melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.